Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musakar. Saya dari kelompok 6. Dan insyaallah pada video presentasi kali ini kami kelompok 6 akan membahas bab 6, yaitu tentang perkembangan masa kanak-kanak. Dan perkenalkan juga anggota kami, yaitu pertama ada Az-Zahra Elyasari Parawansyah dan Aulia Andira Putri. Tujuan instruksional. Setelah membaca bab ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami 1. Perkembangan fisik yang meliputi pertumbuhan tinggi dan berat badan serta perkembangan motorik anak pada masa kanak-kanak awal beserta implikasinya pada pendidikan. 2. Perkembangan intelektual yang meliputi perkembangan kognisi dan perkembangan bahasa anak pada masa kanak-kanak awal beserta implikasinya pada pendidikan. 3. Perkembangan sosial emosional yang meliputi elemen-elemen sosial dalam bermain, perkembangan otonomi dan inisiatif, perkembangan konsep diri, hubungan dengan teman-teman sebaya, konflik sosial, perkembangan perilaku dan prososial, ketakutan pada anak dan pemahaman gender pada masa kanak-kanak awal serta implikasinya pada pendidikan. 4. Perkembangan moral anak pada masa kanak-kanak awal beserta implikasinya pada pendidikan. Yang kelima, tugas-tugas perkembangan masa kanak-kanak awal. B. Perkembangan anak-anak awal. 1. Perkembangan fisik pada masa kanak-kanak awal. A. Pertumbuhan tinggi dan berat badan. Pertumbuhan masa kanak-kanak awal tidak terjadi sepesat pada masa bayi. Pada tahun pertama, bayi tumbuh dengan pesat. Pada tahun kedua, pertumbuhan mulai melambat. Dan pada tahun ketiga, pertumbuhan semakin melambat. Pada masa kanak-kanak awal, rata-rata anak bertambah tinggi 6,25 cm setiap tahun dan bertambah berat 2,5 sampai 3,5 kg setiap tahun. Pada usia 6 tahun, berat harus kurang lebih mencapai 7 kali berat pada waktu lahir. Postur tubuh anak pada masa kanak-kanak awal ada yang berbentuk gemuk, berotot, dan ada juga yang relatif kurus. Perbandingan tubuhnya sangat berubah, tidak lagi seperti bayi. Namun gumpalan pada bagian-bagian tubuh berangsur-angsur berkurang dan tubuh cenderung berbentuk kerucut dengan perut yang rata, dada lebih bidang, bahu lebih luas dan persegi, lengan dan kaki lebih panjang dan lebih lurus, tangan dan kaki tumbuh lebih besar. Tulang dan otot anak mengalami tingkat pengerasan yang bervariasi. Pada bagian-bagian tubuh, otot menjadi lebih besar, lebih kuat, berat, sehingga anak lebih kurus meskipun beratnya bertambah. Selain itu, selama 4-6 bulan pertama di awal masa kanak-kanak, 4 gigi bayi yang terakhir yakni geraham belakang muncul. Selama setengah tahun terakhir, gigi bayi mulai tanggal, yakni gigi seri tengah yang pertama kali lepas dan digantikan gigi tetap. Akhir dari masa kanak-kanak awal, biasanya anak memiliki 1 atau 2 gigi tetap di depan dan beberapa celah di mana gigi tetap akan muncul. B. Perkembangan motorik masa kanak-kanak awal. Awal masa kanak-kanak merupakan masa yang paling baik untuk mempelajari keterampilan tertentu karena menurut Hurlock 1992 ada 3 alasan, yakni 1. Anak senang mengulang-ulang sehingga dengan senang hati mau mengulang suatu aktivitas sampai terampil. Yang kedua, anak-anak bersifat pemberani sehingga tidak terhambat rasa takut kalau mengalami rasa sakit atau diajak teman-teman sebagaimana ditakuti oleh anak yang lebih besar. 3. Anak mudah dan cepat belajar karena tubuh mereka masih lentur dan keterampilan yang dimiliki baru sedikit, sehingga keterampilan yang baru dikuasai tidak mengganggu keterampilan yang sudah ada. Keterampilan umum yang sering dilakukan anak-anak biasanya menyangkut keterampilan tangan dan kaki. Pada saat anak-anak mencapai usia taman kanak-kanak, mereka sudah harus dapat mandi dan berpakaian sendiri, mengikat tali sepatu, dan menyisir rambut dengan sedikit bantuan atau tanpa bantuan sama sekali. C. Implikasinya pada pendidikan. Sebagai pendidik, anak-anak perlu memperhatikan keseimbangan gizi agar pertumbuhan anak secara konsisten terjamin berjalan baik, sehingga dengan perkembangan motorik tangan, anak dapat dilatih kemandirian yang berkait dengan kehidupan sehari-hari seperti berpakaian sendiri, mandi sendiri, dan lain sebagainya. 2. Perkembangan intelektual pada masa kanak-kanak awal. A. Perkembangan kognisi.
Pada masa kanak-kanak awal, anak berpikir konvergen menuju suatu jawaban yang paling mungkin dan paling benar terhadap suatu persoalan. Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, anak pada masa kanak-kanak awal berada pada tahap perkembangan praoperasional 2-7 tahun. Istilah praoperasional menunjukkan pada pengertian belum matangnya cara kerja pikiran. Pemikiran pada tahap praoperasional masih kacau dan belum terorganisasi dengan baik. Yang sering dikatakan anak belum mampu menguasai operasi mental secara logis. Adapun ciri-ciri berpikir pada tahap praoperasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak mulai menguasai fungsi simbolis. Yang kedua, terjadi tingkah laku imitasi. Cara berpikir anak egosentris, berpikir tidak dapat dibalik. Operasi logis anak pada masa ini belum dapat dibalik. Dan terakhir, berpikir terarah statis. Artinya dalam berpikir anak tidak pernah memperhatikan dinamika proses terjadinya sesuatu. B. Perkembangan bahasa dan bicara. Bahasa dibutuhkan untuk komunikasi dengan dunia luar. Tiap-tiap bahasa memiliki sifat-sifat sendiri, dan dalam pembahasan di sini bahasa yang dimaksud adalah bahasa tutur kata yang dapat dimengerti oleh sesama manusia. Menurut Karl Buchler 1992, ada 3 faktor yang menentukan dalam teori bahasa, yakni A. Kungabe, yakni fungsi bahasa untuk menyatakan apa yang terjadi dalam si pembicara. Misalnya anak menjerit ketakutan atau bersorak gembira. Ini merupakan fungsi Kundabe yang cepat menimbulkan fungsi Auslosung, yakni fungsi untuk menimbulkan reaksi sosial, misalnya mengajak pergi ke toko atau ke sekolah. Dan C. Darsetlung, yakni fungsi untuk melukiskan suatu keadaan secara objektif, meletakkan atau mengerti hubungan antara hal yang lain dengan yang lainnya, dapat memformulasi ide-ide. Menurut Karl Buchler, seorang anak harus mengalami 3 fungsi bahasa di atas, yang akhirnya sampai pada Darstellung, dengan syarat apabila lingkungan memberikan masukan pada anak tersebut, karena perkembangan bahasa anak dipengaruhi imitasi. Perkenalkan, nama saya Zahrilia Sari Parawansyah. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. C. Implikasinya pada pendidikan. Sehubungan dengan perkembangan kognisi anak pada masa kanak-kanak awal, pendidik perlu mendorong anak melakukan kolaborasi dengan orang dewasa atau anak yang lebih besar dari usianya untuk menstimulasi perkembangan kognisinya di daerah sekitar kematangannya. Karena pada masa ini memang kognisi anak belum terorganisasi dengan baik, sehingga melalui kolaborasi dengan orang lain yang dapat membimbing anak, maka pengetahuan-pengetahuan yang diperkenalkan pada anak, meski belum menjadi pengetahuannya secara permanen, tetap akan mempunyai fungsi mengakselerasi pemerolehan pengetahuan tersebut pada saat kematangan itu tiba. Selanjutnya, bagian ketiga, perkembangan sosial emosional masa kanak-kanak awal. Aspek-aspek perkembangan sosial emosional anak-anak prasekolah dapat menjadi bagian integral dari perkembangan area lainnya, seperti perkembangan aspek kognitif dan perkembangan motorik. A. Elemen-elemen sosial dari bermain dan implikasinya pada pendidikan. Selama masa prasekolah, banyak anak yang mulai mengadakan hubungan dekat dengan orang-orang non-keluarga. Pada saat anak menjelajahi dunia prasekolah, mereka mengalami serangkaian situasi sosial yang baru dan bervariasi. Beberapa situasi baru berhubungan dengan bermain. Pada masa prasekolah ada peralihan pola permainan anak dari permainan soliter ke permainan paralel, yaitu anak berdekatan dengan orang-orang lain ketika mereka bermain. Anak prasekolah pun akan dapat terlibat pada permainan kooperatif dengan anak lainnya, seperti pada permainan sosiodrama, akan tetapi mereka juga dapat merasa bahagia untuk melakukan permainan soliter dalam jangka waktu yang lama.
B. Otonomi dan inisiatif yang berkembang serta implikasinya pada pendidikan. Anak-anak prasekolah yang awalnya hanya memperhatikan kebutuhan dan keinginan sendiri, dengan ketergantungan yang kuat pada pemeliharaan keluarga, beralih ke tingkat kemandirian yang lebih tinggi dan penguasaan terhadap lingkungan. Hal ini dapat dilihat ketika anak dapat memperhatikan kebutuhan orang lain dan dalam proses perkembangan keterampilan untuk bekerja sama dengan orang lain. Sebagai contoh, anak pada tahap ini umumnya bertahan ingin mengerjakan segala sesuatu oleh dirinya sendiri dan berinisiatif untuk merencanakan dan bekerja mencapai tujuannya. C. Perasaan tentang diri dan implikasinya pada pendidikan. Pada saat berinteraksi dengan orang lain, anak prasekolah mengembangkan perasaan tentang dirinya atau sering disebut konsep diri. Anak prasekolah bila diminta untuk menggambarkan diri mereka cenderung menggunakan tanda-tanda fisik sebagai acuannya. Berkaitan dengan konsep diri, anak akan mengembangkan self-esteem atau penghargaan diri, yaitu perasaan tentang seberapa diri mereka berharga, meliputi bidang prestasi akademik, keterampilan sosial, dan penampilan fisik mereka. Anak-anak dengan self-esteem positif biasanya percaya diri, berprestasi, mandiri, dan ramah. Sedangkan anak dengan self-esteem negatif digambarkan sebagai anak yang ragu-ragu, tidak mampu, tergantung, dan menarik diri. Selanjutnya bagian D, hubungan teman sebaya serta implikasinya pada pendidikan. Anak yang populer umumnya mampu menginterpretasi, memprediksi, dan merespon perilaku orang lain. Mereka disukai dan dicari anak-anak lain sebagai teman, sehingga terlibat dalam interaksi yang makin kompleks. Interaksi demikian dapat makin meningkatkan kemampuan anak, tidak hanya dalam keterampilan sosial, tetapi juga kemampuan kognitifnya. Sementara anak yang ditolak dan diisolasikan oleh anak-anak lain terbukti memiliki keterampilan sosial lebih rendah dan berakibat pada interaksi yang kurang kompleks dan kurang menyenangkan. Anak prasekolah yang ditolak dapat terjerat dalam lingkungan penolakan yang terus-menerus hingga tahun berikut dan dalam perkembangannya. E. Konflik sosial serta implikasinya pada pendidikan. Apabila seorang anak tidak dapat mengatasi konflik sosial secara verbal, maka ia akan beralih menggunakan kekerasan fisik untuk mengatasinya. Dalam hal ini, pendidik perlu membantu anak bagaimana cara mengungkapkan perasaannya secara verbal dan mengatasi konflik sosial yang ada secara verbal pula. Misal, harap jangan mengambil balok biru itu dari saya membutuhkannya untuk membuat bangunan rumah. Dengan demikian, pendidik telah membantu anak menyatakan perasaannya dan mengatasi situasi konflik sosial dengan model yang baik. F. Perilaku prososial dan implikasinya pada pendidikan. Perilaku prososial terlihat apabila anak menunjukkan empati atau altruisme. Anak-anak prasekolah sering menunjukkan perilaku agresif untuk mempertahankan mainannya. Sebagai pendidik, penting untuk memberikan model tentang perilaku prososial kepada anak-anak tersebut. Salah satu kunci penting untuk memahami orang lain ialah kemampuan untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku orang dengan menggunakan sudut pandang yang berbeda. Dengan bermain permainan sosiodrama, pendidik dapat mengajarkan anak untuk mencoba berpikir dari sudut pandang orang lain yang tidak semata-mata dari sudut pandangnya sendiri. Okay, I am Oliandera Putri. I will continue the explanation from Azahra Eliasari. Bagian G, ketakutan-ketakutan anak beserta implikasinya pada pendidikan. Sejak dini, anak kecil sudah mampu merasa dan mengekspresikan emosinya seperti senang, marah, susah, dan takut. Pada tahun-tahun berikutnya, anak mengalami emosi lain seperti malu, rasa bersalah, dan bangga. Pada masa prasekolah, anak tidak hanya mengembangkan emosi-emosi tersebut, tetapi juga cara mengendalikannya. Pada masa ini juga, anak sudah mampu menggunakan bahasa untuk memberi nama pada emosi yang dialami. Misalnya mengatakan, saya takut. Untuk mengendalikan emosinya, pendidik dapat membantu anak dengan cara mendiskusikan bagaimana cara mengendalikannya ketika anak menghadapi situasi yang mengkhawatirkan atau menakutkan, seperti pergi ke rumah sakit atau pergi ke sekolah. Orang dewasa dapat membicarakan hal ini. Bagian H,
Pemahaman gender dan implikasinya pada pendidikan. Pada usia kurang lebih 2 tahun, anak menggunakan istilah yang berkaitan dengan gender seperti anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, dan cenderung menunjukkan kesenangannya pada mainan yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Menjelang usia prasekolah, anak sering menerapkan sejumlah hukum-hukum gender seperti anak perempuan tidak dapat menjadi polisi. Hukum-hukum demikian sering mencerminkan pemahaman yang kurang benar tentang perbedaan biologis antara wanita dan laki-laki dan sekaligus merupakan informasi stereotipik. Pendidik anak usia dini mempunyai peranan penting untuk membantu anak mengembangkan kesadaran akan gender mereka masing-masing dan memberikan lingkungan di masa stereotipik tentang gender ditentang. Tidak kalah pentingnya ialah mendorong anak untuk berpartisipasi dalam pengalaman yang dapat melibatkan lintas gender. Selanjutnya, perkembangan moral pada masa kanak-kanak awal dan implikasinya pada pendidikan. Dengan mengambil sudut pandang orang lain, akan membantu anak memahami apa yang benar, apa yang salah. Melalui interaksi anak dengan orang lain, ia segera menangkap apa yang diharapkan dalam situasi sosial, dan anak akan sampai pada perkembangan sejumlah pemahaman sosial. Misalnya, ada sejumlah peraturan sosial seperti mengatakan, tolong, dan terima kasih. Kata-kata tersebut akan membantu mereka mendapatkan objek yang mereka inginkan. Ketika anak berinteraksi, mereka akan berhubungan dengan konsep tentang keadilan, kejujuran, kewajiban, dan kebaikan. Oleh karena itu, Damon menyatakan bahwa kesadaran moral anak diperoleh dari pengalaman sosial yang normal. Para pendidik dapat membantu anak mengembangkan pemahaman moral dengan memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan kelompok sebayanya. Juga dengan mendorong anak untuk mendiskusikan serta melakukan negosiasi tentang masalah-masalah yang terjadi antara mereka. Dengan bernegosiasi akan mendorong anak mengambil sudut pandang orang lain. Bagian C. Tugas-tugas perkembangan masa kanak-kanak awal. Seperti fase perkembangan sebelumnya dan juga fase-fase yang lain, maka menurut Hevik Hars, fase kanak-kanak awal ini juga disertai tugas-tugas perkembangan yang perlu dilakukan oleh seorang anak dengan baik. Karena dengan terpenuhinya tugas perkembangan ini dengan baik, seorang anak dapat menjalani fase berikutnya dengan lebih lancar dan menjalani kehidupannya dengan bahagia. Adapun tugas-tugas perkembangan pada masa kanak-kanak awal ini adalah belajar perbedaan dan aturan-aturan jenis kelamin, kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan juga orang-orang di sekitarnya. Pembentukan pengertian sederhana meliputi realitas fisik dan realitas sosial, belajar apa yang benar dan apa yang salah, dan perkembangan kata hati. Selanjutnya bagian D, implikasi tugas perkembangan pada pendidikan. Nomor 1, anak perlu mengenal secara fisik adanya perbedaan jenis kelamin antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Hal ini dapat dilakukan melalui permainan. Selain itu, anak perlu diajarkan berperilaku dalam batas-batas yang disetujui masyarakat sesuai dengan peran jenisnya. Misalnya, anak laki-laki dilarang menggunakan pakaian anak perempuan. Dalam hal ini, anak perempuan lebih relatif ditolerir untuk menggunakan pakaian laki-laki. Yang kedua, anak-anak perlu diperkenalkan pada keterampilan sosial sederhana seperti kapan mengatakan terima kasih, maaf, tolong, dan sebagainya. Selain itu, juga diajarkan membedakan apa yang benar dan apa yang salah, nilai kejujuran, keadilan, persahabatan, dan tingkah laku proposial atau tanggung jawab sosial. Yang ketiga, dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa, anak diperkenalkan pada konsep-konsep sederhana tentang realitas alam, baik mengenai benda hidup maupun benda mati, serta cara kerja atau berfungsinya benda-benda tersebut. Baiklah, demikian apa yang dapat kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan terlebih dari kesalahan kata atau yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.